Teorema 4.1.5. Jika fungsi A menuju R dan jika C adalah suatu titik kumpul dari A, maka F hanya dapat mempunyai satu limit pada C. Dari teorema ini, kita memperoleh beberapa poin penting. Yang pertama yaitu fungsi A menuju R. Yang kedua, C adalah titik kumpul dari A. Dan yang ketiga, F mempunyai satu limit pada C. Berdasarkan definisi 4.1.4, maka didapat untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat delta besar dari 0, di mana X elemen A sedemikian sehingga 0 kecil dari nilai mutlak X dikurang C kecil dari delta. Bentuk ini didapat dari definisi 4.1.4. Sehingga dapat kita buat menjadi nilai mutlak Fx dikurang L kecil dari epsilon. Sehingga didapat A himpunan bagian R, fungsi A menuju R, C adalah titik kumpul dari A, L adalah limit dari Fx di C. Kita lakukan pemisalan. Misalkan L dan L aksen adalah limit dari F di C. Sehingga berdasarkan definisi 4.1.4, maka dapat kita buat 0 kecil dari nilai mutlak X dikurang C kecil dari delta, di mana nilai deltanya yaitu epsilon per 2. Sehingga untuk bentuk L-nya sendiri yaitu nilai mutlak Fx dikurang L kecil dari epsilon per 2, dan bentuk L aksennya yaitu nilai mutlak Fx dikurang L aksen kecil dari epsilon per 2. Selanjutnya, nilai mutlak L dikurang L aksen sama dengan nilai mutlak L dikurang Fx ditambah Fx dikurang L aksen sama dengan nilai mutlak negatif Fx dikurang L ditambah Fx dikurang L aksen kecil dari atau sama dengan nilai mutlak min Fx dikurang L ditambah nilai mutlak Fx dikurang L aksen sama dengan nilai mutlak Fx kurang L ditambah nilai mutlak Fx kurang L aksen kecil dari atau sama dengan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Untuk bentuk yang ini, dia sama seperti bentuk ketidaksamaan segitiga. Selanjutnya yaitu didapat nilai mutlak L dikurang L aksen kecil dari epsilon dan epsilon besar dari 0. Sehingga nilai mutlak L dikurang L aksen sama dengan 0 jika dan hanya jika L dikurang L aksen sama dengan 0. L sama dengan L aksen. Karena L sama dengan L aksen, sehingga limitnya menjadi tunggal. Terbukti teorema 4.1.5. Teorema 4.1.6. Misal fungsi A menuju R dan C adalah titik kumpul dari A, maka pernyataan berikut adalah ekuivalen. Pernyataan yang pertama, limit X menuju C, Fx sama dengan L. Pernyataan yang kedua, diberikan sebarang lingkungan V delta L dari L, terdapat sebuah persekitaran lingkungan V delta C sedemikian sehingga jika X tidak sama dengan C, merupakan sebuah titik di V delta C iris A, maka Fx mendekati V epsilon L. Untuk pernyataan yang pertama, limit X menuju C
fx sama dengan L, berdasarkan definisi 4.1.4, kita ambil sembarang nilai epsilon besar dari 0. Maka jika x elemen A dan 0 kurang dari nilai mutlak x dikurang c kecil dari delta, nilai delta di sini tergantung dari nilai epsilonnya. Jika epsilonnya besar dari 0, maka deltanya besar dari 0 juga. Maka dapat kita buat nilai mutlak fx kurang L kecil daripada epsilon. Dan epsilon besar dari 0. Di sini terbukti bahwa limit x menuju c, fx sama dengan L adalah ekuivalen. Pernyataan yang kedua ini saya akan menjelaskannya menggunakan gambar. Jika diberikan sebarang lingkungan V elemen L, ini dia lingkungan V elemen L, dan juga lingkungan V delta C, ini dia lingkungan V delta C, di mana di dalam lingkungan V delta C ini terdapat C yang warna hijau, ini C. Kemudian diberikan X di dalam V delta C ini. Jadi X ini ada di dalam lingkungan V delta C, maka Fx-nya ini akan berada di sekitar lingkungan V delta L. Jadi jika X-nya ini semakin mendekati ke C, maka Fx-nya juga akan mendekati L. Kita misalkan ini X1, maka Fx-nya di sini dia akan mendekati L. Kita misalkan ini X2, maka Fx-nya akan mendekati L. Bisa kita buat Fx menuju L jika X mendekati C. Berdasarkan definisi 4.1.4, maka dapat diperoleh nilai mutlak Fx dikurang L kecil dari epsilon. Sehingga pernyataan yang kedua ini ekuivalen.